Ya baik ya, jadi ini, eee, 2 minggu kemarin sampai ke sini ya. Jadi banyak penelitian-penelitian atau juga permodelan-permodelan yang memodelkan cara, yield stress-nya ini ya. Jadi dengan melakukan yield stress modeling, diprediksi bagaimana tariknya, kekuatannya berdasarkan mekanisme-mekanisme penguatannya itu. Ya ini dengan cara permodelan melakukan komputasi juga ya. Jadi di sini contohnya bisa menggunakan termokak, kemudian dibandingkan dengan eksperimen. Nah, terutama mekanisme penguatannya itu tidak hanya satu mekanisme saja, tapi ada kumpulan-kumpulannya saja. Jadi memang ini di papernya itu relatif baru, jadi dia juga mengumpulkan bagaimana dari contoh-contoh yang lain, eh, modelnya seperti itu. Kemudian juga ini untuk nickel base superalloy juga ya. Jadi paduannya itu adalah superalloy. Nah, kemudian ya permodelan untuk yield stress seperti ini sigma-nya ya. Jadi tegangan tegangan tariknya, kemudian dia ada tergantung tergantung permodelannya. Ini untuk yang polycrystalline nickel base-nya sehingga nanti akan ada pengaruh dari Hall patch ya, penguatan Hall patch strengthening adanya dari grain boundary ya, grain boundary strengthening, kemudian ada precipitatnya yaitu gamma aksen. Jadi di sini diasumsi atau hanya ada dua fasa yaitu gamma dan juga gamma aksen ya. Jadi precipitatnya yang ukurannya ada berbagai macam ukuran gamma aksen juga. Kemudian solute solution strengthening itu bisa penguatan larutan padatnya juga di kedua fase ya, baik di fase gamma matriksnya dan juga gamma aksen presipitatnya. Nah, di sini nanti akan ada berbagai komposisi paduan dan komposisi paduannya itu berbeda-beda fraksi dari gamma aksennya. Jadi di sini dianggapnya semakin tinggi eh, persen fraksi dari gamma aksennya. Kemudian ada Rowan strengthening. Ini terutama karena dia ada dislokasi yang bentuk Rowan effect ya, bowing dislocation terutama di ukuran presipitat gamma aksennya yang sangat besar. Nah, kemudian yang relatif lebih kecil dia akan memotong dislokasinya akan memotong presipitatnya dan mengakibatkan yang presipitat strengthening di sini ya. Nah, di sini ya biasanya juga untuk orowan ya relatif lebih sedikit ya pengaruhnya di sini. Nah, kemudian koherensi yang terakhir, koherensi strengthening itu karena adanya di antar mukanya ya, antar muka antara gamma dan gamma aksen gamma aksennya itu. Jadi bagaimana dia antar mukanya. Jadi penguatannya karena adanya antar muka yang koheren ya di situ. Nah, ini pengaruhnya ya bisa kita lihat nanti juga ada pembahasannya bahwa ternyata permodelannya itu lebih tinggi dibandingkan dari hasil percobaannya ya. Nah, nanti asalnya dari mana mungkin bisa dilihat juga. Nah, kemudian dari situ ada kelima itu kita bahas satu-satu ya di sini, yaitu yang pertama penguatan dari solute solution strengthening. Sigma solute solution strengthening. Ini derajatnya ya bisa kita lihat ini satu-satu, berarti SI itu untuk unsur tertentu dalam fasa gamma di sini. Jadi derajat solution strengthening itu adalah beta. Di sini disebutnya konstanta beta adalah tergantung dari atomic size, kemudian modulusnya, kemudian nilainya itu dari
eksperimental data di dalam literatur ya. Jadi ada referensi-referensinya, contohnya di tabel 4 ini, nomor referensinya. Jadi nilai-nilainya ini adalah dari literatur yang udah melakukan percobaan eksperimen. Jadi betanya itu konstanta yang dihitung, misalkan eh, apa kurvanya seperti apa ya. Jadi konstantanya itu dari slope kurvanya atau konstantanya. Jadi dia akan bervariasi biasanya karena atomic size-nya. Di sini bisa terlihat kalau yang paling rendah itu kira-kira ya di sini konstanta kobal, kobal ini ya, CO, karena ya atomic size-nya dia relatif lebih sama, hampir sama dengan Ni matriksnya. Kemudian yang paling tinggi zirconium karena ya atomic size-nya uh, berbeda jauh dengan nikel. Kemudian niobium juga konstantanya ya, ini konstantanya 1000, tantalum, hafnium juga, dan molybdenum juga. Nah, yang paling sering kan di sini ya terutama kromium, kobal, molybdenum. Jadi molybdenum ini sangat kuat penguatannya di sini. Kalau niobium, hafnium, dan zirconium relatif lebih sedikit ditambahkannya. Nah, jadi di sini ya tergantung dari nilai konstantanya ya. Kemudian X setelah itu dikalikan dengan konsentrasi yang ada di dalam paduannya. Nah, konsentrasi di dalam paduan atau di dalam fasa gamanya ini ya bisa dihitung dari permodelan ya. Misalkan yang tadi termokalk itu ya dia bisa menghitung untuk komposisi paduan tertentu berapa persen yang ke gamma gitu. Konsentrasi yang ada di gamma itu berdasarkan termodinamikanya. Nah, kemudian untuk eksperimen ya berarti dari pengamatan setelah dari struktur mikronya juga ya. Kira-kira atau dari uh, kandungan EBS-nya mungkin setelah dilakukan TEM atau SEM gitu bisa melihat berapa dia analisis kandungan unsur-unsurnya di dalam fasa gamanya ini. Jadi nanti ya perbedaannya relatif dari situ ya, perbedaan untuk yang di sini kan solute solution strengthening ya yang merah. Di sini relatif hampir sama antara thermokalk dengan eksperimen di sini. Sekilas seperti itu. Nah, kemudian ya untuk solute solution juga bukan hanya di fasa gamma tapi ada juga di fasa gamma aksen ya. Jadi dia larut di dalam fasa gamma aksen di sini. Unsur-unsurnya. Nah, di sini ya untuk CO tidak ada datanya ya. Jadi ini kan berdasarkan data dari literatur. Jadi sebenarnya tidak ada datanya, tapi karena mungkin konsentrasinya juga tidak terlalu banyak, jadi tidak akan terlalu berpengaruh. Dan vanadium juga di sini. Untuk Al karena dia sebagai ya dia tidak larut tapi membentuk endapan di dalam fasa gamma aksennya itu ya. Jadi relatif di sini tidak ada penguatannya di situ. Ya ini sama untuk beta aksennya, tapi di sini memang kira-kira unsur-unsurnya dia larut di dalam gamma aksennya. Dan kemudian ya ini sama, tapi nanti untuk menghitung sigma-nya itu dia ditotalkan sigma ini ditotalkan untuk setiap unsur setelah dikalikan konsentrasinya juga, kemudian dikalikan dengan fraksinya ya, jumlah fraksinya, volume fraksinya. Baik itu gamma aksen, ini gamma, jadi bisa dihitung fraksi gamma aksen, kemudian gammanya dihitungnya 1 minus gamma aksennya, jadi sisanya adalah gamma. Dan ini fraksi dari gamma aksennya. Dan kemudian ya untuk presipitat karena
relatif yang lebih banyak ada ya dia adalah secondary dan juga tersier gamma aksen. Mungkin di sini karena secondary dan tersier itu dari setelah dilakukan heat treatment ya. Kalau primary mungkin dari setelah dia solidifikasi. Atau juga bisa juga dari ukurannya, di mana yang primer itu yang ukurannya presipitatnya sangat besar, secondary dan tersier itu yang relatif lebih kecil ya. Nah, yang mengalami penguatan untuk solution strengthening itu yang secondary dan juga yang tersier gamma aksen. Ya ini jadi setelah itu ya pasti ditotalkan juga ya. Atau bisa juga dicari salah satunya untuk gamma dan juga gamma aksen, tapi yang di sini yang ini adalah totalnya. Kemudian n-nya itu awalnya dia 1, terus kemudian nanti juga bisa divariasikan lebih dari 1 ya. Antara 1 sampai 2 jadi 1,1, 1,2 dan lainnya. Tapi yang paling mudah dan juga yang lebih saat awal ya dia di n-nya adalah 1 dulu. Nah, kemudian sekarang dari precipitation strengthening ini sigma, jadi yield stress yang berasal dari precipitation strengthening itu adalah M-nya. M-nya itu adalah Taylor factor ya. Jadi dia nilai dari konstanta ya atau vektor Taylor-nya adalah di sini kalau tidak salah 3 ya. Jadi 3. Dimana ini jika Taylor factor-nya dikalikan dengan shear stress-nya, regangannya atau presipitat ini dia akan menjadi nilai dari tegangan normalnya ya. Jadi ini jika dikalikan dengan Taylor factor-nya dia akan menjadi sigma di sini. Nah, ini biasanya sama untuk setiap penguatan jadi dikalikan 3. Nah, kemudian shear stress-nya ya dia untuk yang sama juga yang precipitation strengthening. Di sini yang dilihat yang secondary dan tertiary ya. Kalau ada primary itu biasanya untuk yang besar yaitu Oro1 tadi ya, penguatan terhadap Oro1. Dan ini tersier, kemudian jadi shear stress yang dibutuhkan agar dislokasi itu dapat memotong secondary dan tersier presipitat dengan ukuran R-nya di sini ya dia akan tergantung nilainya dengan jari-jarinya atau ya jari-jari dari presipitatnya. Kemudian N besar itu jumlah presipitatnya dibagikan dengan totalnya ya, total antara secondary dan juga tersier jumlahnya itu. Ini juga bisa dimodelkan juga atau bisa juga dimodelkan dengan termokal kira-kira jumlah dari secondary gamma prime dan tersier gamma prime-nya berapa atau dari juga eksperimennya dihitung dari hasil pengamatan mikroskopnya. Nah, kemudian ini untuk mencari shear stress-nya ya. Shear stress-nya karena untuk anti-phase boundary atau dislokasi yang memotong presipitat ya dia akan ada leading dislocation, kemudian ada trailing dislocation ya. Karena kan di sini nanti harus ada 2 pasang dislokasi ya atau super dislocation. Mungkin yang di sini supaya lebih jelas ya ini mengulang apa itu super dislokasi dan juga anti-phase boundary ya. Jadi endapan yang memiliki struktur yang order seperti ini, jika dia harus dipotong oleh suatu dislokasi, dia harus ada 2 ya, ada 2 pasang dislokasi sehingga dia strukturnya harus
sama-sama menjadi order ya. Karena jika hanya ada satu dislokasi yang memotong di gamma, di sini kan gamma ya. Kalau di gamma karena NI dengan AL-nya dia order sehingga dia memotongnya hanya di satu saja ya, dari uh, ukuran A ke B ya. Jadi B ini adalah merger vektornya, kalau tidak salah setengah dari 110 ya. Jadi dia hanya memotong dari A, dari FCC-nya itu seperti ini ya. Dari FCC-nya itu, jadi dari sini ke misalkan yang tengahnya ini ya, kemudian ada di sini. Jadi untuk memotong di sini dia bergerak ke sini. Tapi karena di sini kan untuk yang presifitral ini ANI ya. Kemudian ini adalah AL-nya, sehingga dia dari sini harus ke tempat yang di sini lagi. Jadi harus ada dua pasang dislokasi yang memotong di gamma prime di sini. Jadi jika hanya ada eh, satu dislokasi di sini, dia hanya akan eh, memotong dari A di sini yang bagian ini ke A bagian di sini lagi ya. Yang B di sini maksudnya. Yang B di sini ke bagian B di sini, yang A di sini akan ada ke sini. Jadi di sini A, kemudian ini B dan B. Nah, karena ada B dan B di sini yang unsur ikatannya sama, itu akan membentuk daerah antiphase ya. Daerah antiphase boundary-nya itu di sini terbentuk ketika dislokasi tunggal melewati endapan ya. Jadi ada ikatan atom-atom dengan posisi yang sama, misalkan Ni dengan Ni atau Al dengan Al, atau bisa juga dengan Ti dan juga tantalum yang membentuk presipitat di situ. Jadi seperti ini. Kemudian untuk menghilangkan dari antiphase boundary ini harus ada yang dislokasi lanjutannya ya. Jadi dislokasi kedua harus melewati endapan untuk mengembalikan yang seperti ini, B dengan B ini ke tempatnya lagi. Jadi dari sini ke tempat di sini lagi. Jadi seperti ini. Nah, ini jarak antara dislokasi pertama dengan dislokasi kedua adalah merupakan daerah dari antiphase boundary-nya. Jadi dislokasi kedua akan menghilangkan antiphase boundary yang dibuat oleh dislokasi pertama ya. Nah, jadi kebutuhan untuk memotong dari presipitat ini, yaitu kebutuhannya ada dua pasang dislokasi, jadi disebutnya dia super dislocation ya. Nah, kemudian yang dihitung atau yang bisa dilihat ya nanti ini yang ini berarti leadingnya tadi ya, leading partial dislocation, yang ini trailing tadi. Jadi dari dua persamaan itu bisa dihitung kebutuhan dari regangan, kebutuhan dislokasinya, regangannya yang untuk memotong dari presipitat ini berukuran R tadi. Jadi persamaan ini dua ini ya, ini untuk yang leading yang pertama, kemudian ini adalah jadi yang leading pertama menghasilkan antiphase boundary di sini, gamma itu berarti energinya. Kemudian yang kedua dia akan menghilangkan dari antiphase boundary-nya. Nah, kemudian dari ya ini persamaan ini akan menghasilkan persamaan yang ini. Jadi di sini ya sudah dilihat antiphase boundary energi, kemudian B-nya itu adalah berger vektornya yang tadi ya setengah dari 110, yang di sini B di sini, kemudian yang di sini juga sama,
Kemudian tanda segitiga satu itu adalah jarak antar partikel ya, jarak antar presipitat yang dipotong oleh leading yang satu, kemudian juga yang dipotong oleh yang keduanya, trailing dislocation-nya. Jadi jarak antar presipitatnya ya, antara satu presipitat dengan presipitat yang lain, saat dia memotong yang pertama, jaraknya seperti apa, kemudian yang kedua nanti setelah itu, apakah ada perubahan atau tidak. Nah, kemudian L1 di sini adalah panjangnya ya, panjang dari yang memotong presipitatnya. Jadi dia memotong ukurannya itu yang panjang, yang memotongnya berapa. Kan nanti akan ada seperti ini ya, bulat 3 dimensi. Nah, dia apakah dia memotongnya di bagian sini, dislokasinya, atau di bagian sini. Jadi tentu saja nanti berbeda ya, antara yang di sini dengan di sininya itu nanti. Misalkan dipotongnya dari depan sini ya, dari depan ke sana. Jadi yang terpotong oleh presipitat yang terpotongnya ini jaraknya itu tadi, L-nya itu. Nah, jadi yang di sini ya kita langsung saja ya, bisa sebenarnya dari kedua ini bisa langsung ke ini untuk yang secondary maupun yang tersier di sini. Jadi nilainya itu akan tergantung ya relatif ke jaraknya tadi, yang memotongnya semakin dia panjang, yang terpotong pasti nilai taunya size-nya akan lebih tinggi, nanti dia juga akan sebanding dengan penguatannya ya. Kemudian dia akan sebanding juga dengan nilai dari gamma energi anti-phase boundary-nya ya. Jadi semakin besar energi anti-phase boundary-nya, dia akan semakin penguatannya akan semakin tinggi ya, sesuai dengan teori tadi. Jadi semakin halangannya semakin tinggi, dia akan semakin mengalami penguatannya. Ya, kemudian dia berbanding terbalik dengan jarak antar presipitat ya. Sama juga seperti teori penguatan precipitation, semakin dekat jaraknya, penguatannya akan semakin tinggi ya, dibandingkan dengan jarak antar presipitatnya yang semakin jauh. Nah, ini tadi juga nilai L itu ya. L itu adalah panjangnya yang memotong presipitatnya ya. Jadi yang tadi ini seperti ini. Misalkan ya secara 3 dimensi kan pasti gambarannya kira-kira tidak akan semuanya sama dalam satu bidang slip ini ya, semua presipitatnya. Jadi ada juga yang dia memang tepat di diameternya 2 kali R-nya, tapi bisa juga dia ada di bagian bawahnya seperti ini yang memotongnya. Jadi jarak L-nya itu ya dia berbeda-beda untuk memotong setiap presipitatnya ini. Nah, karena sulit juga kan menentukannya, atau ya bisa juga ditentukan dari gambarnya itu presipitatnya ya, kira-kira ini hanya memotong di sini atau memotong di sana ya. Tapi di sini dilakukan asumsi juga ya. Jadi asumsi untuk menghitung kira-kira berapa yang efektifnya dan juga dirata-ratakan. Jadi dirata-ratakan yang jari-jari efektifnya. Jadi contohnya adalah ini, itu akan tergantung dari sudutnya itu, sudut dari di sini ya, sudut pemotongannya. Jadi misalkan yang terpotongnya hanya bagian atasnya, itu nanti bisa dihitung dari sudut antara itunya. Atau ya seperti ini, atau bisa juga ya langsung saja untuk maksimum strength-nya ya, ini biasanya
untuk yang satu diameter ya, langsung menjadi diameter. Nah, jadi ya sebenarnya dari sini ya, persamaan R efektifnya, kemudian dari situ bisa didapat L1-nya. Jadi tidak otomatis semuanya adalah nilainya maksimum, tapi ada juga eh, reduksi diameternya sebesar R efektifnya, yaitu kata-katanya. Di sini ya langsung saja ya sepertinya. Jadi dari sini ya dihitungnya adalah menjadi ini untuk menghitung L1 di sininya. Untuk biar lebih akurat ya L1 di sininya itu. Nah, jadi ini untuk jarak eh, jarak antara jarak dari presipitat yang dipotong oleh dislokasi seperti itu ya. Kemudian ini untuk menghitung dari nilai anti-phase boundary energinya. Jadi energi di sini ya dia ya sebenarnya apa dihitungnya dari permodelan juga ya. Walaupun dia bisa dihitung dengan eksperimental di sini. Jadi ada 3 cara untuk menghitung anti-phase boundary. Yang pertama yaitu dengan dari eksperimental ya, menggunakan transmission electron microscope. Dari gambar di situ yang bisa dilihat adalah jarak antara dislokasi ya, 2 pasang dislokasi ini. Dislokasi yang leading tadi, kemudian trailing tadi. Itu bisa dilihat dari TEM. Jadi dilihat jaraknya di sini ya. D-nya ini. Di sini adalah jaraknya adalah D-nya ini. Dia di mana ya bisa juga kan misalkan presipitatnya di sini berarti dia sudah memotong di sini, atau bisa juga saat dia masih memotong presipitatnya juga. Nah ya bisa dari sini ya pasti D-nya itu ya rata-rata juga. Jadi nanti nilai D ini itu ya biasanya juga sama seperti energi dislokasi yang lain, dia berbanding terbalik ya dengan energinya. Jadi semakin dia dekat jaraknya, energi anti-phase boundary-nya dia akan semakin tinggi. Semakin kecil atau semakin dekat, ini akan semakin tinggi anti-phase boundary-nya. Jadi ini biasanya tergantung dari komposisinya. Jadi untuk paduan tertentu akan ada mempunyai nilai anti-phase boundary-nya. Kalau yang ini kan alpha itu ini konstanta ya, tergantung dislokasi karakternya. New itu shear modulusnya, jadi ini permodelannya. Walaupun memang shear modulus kan juga dia bisa berbeda-beda untuk setiap paduan juga. Kemudian B Berger vektornya sama juga yang seperti tadi. Jadi yang di sini yang didapat dari eksperimental ya hanya nilai D-nya ini. Kemudian dia dikonversikan ke dalam anti-phase boundary ini berdasarkan theoretical. Nah, itu yang didapat dari TEM, kemudian bisa juga dimodelkan tanpa melakukan percobaan juga ya. Di sini computation modeling bisa dilakukan untuk menghitung anti-phase boundary dari precipitat Ni3Al. Jadi di sini bisa termodinamik, secara termodinamik atau dengan atomic modeling density functional theory yang ada di papernya itu ya. 1 per ini lattice parameternya, kemudian V1, V2 itu tergantung dari interaksi antara atom dengan atom lainnya ya. Jadi antara atom di sini misalkan dengan atom yang ada di tetangganya. Itu nilai V1, V2 dan V3-nya berapa.
Ini juga sama, ada rumus-rumusnya tersendiri untuk V1, V2, dan V3 ya. Jadi itu permodelannya, ya nanti dia langsung menghasilkan nilai anti-phase boundary di sini. Jadi dia akan nanti tergantung permodelan dari komposisi paduannya seperti apa. Akan berbeda nilai V1, V2, dan V3-nya. Karena kan nanti interaksi energinya antara atom dengan atom itu kan akan berbeda-beda. Nih di sini untuk lebih jelasnya ya bisa juga dilihat di papernya ya. Untuk pemodelannya ya di sini bisa juga ada sudah tertentu nilai V1 dan V2-nya rumusnya, kemudian nanti ada nilai, misalkan nilai A-nya itu bisa juga dari percobaan atau dari permodelan. Kemudian ya ini dari thermodynamic calculation phase diagram, ini bisa dengan software thermocalc atau yang lainnya. Kemudian ini juga yang density functional theory ya. Jadi density functional theory menghitung energi yang mempunyai anti-phase boundary dikurangi dengan energi dari struktur awalnya. Ini struktur awalnya kira-kira seperti ini ya. Ni dan Al-nya teratur seperti ini. Strukturnya adalah order. Kemudian ya ini stacking sequence-nya atau tumpukannya ya. Untuk FCC kan pasti ABC ABC ya. Dan kemudian jadi kita buat struktur atom model seperti ini. Kemudian kita hitung energi yang paling minimumnya ya dengan software dari density functional theory. Kemudian setelah itu kita dapat E0-nya tadi. Energi saat awal strukturnya gamma aksen. Kemudian kita ubah atau kita geser dari model ini jika terdapat satu dislokasi ya, dislokasi yang memotong seperti ini. Jadi dari sini ke sini sebesar B tadi per vektor tadi, sehingga nanti akan ada atom-atom yang hampir berdekatan ya, misalkan Al dengan Al ini seperti ini, Ni dengan Ni juga. Ini di bagian atas, jadi lihatnya secara 3 dimensi. Jadi ada strukturnya ya, ini juga nanti tergantung jumlah atomnya berapa. Sama juga seperti ini dihitung energi yang paling kecil ya, energi yang paling stabil. Energi yang ini APB, jadi ada anti-phase boundary-nya. Nah, kemudian selisihnya antara ini dengan dikurangi dengan saat awal dibagi dengan ruas area yang terpotongnya, ya biasanya ruas areanya itu penampangnya ya, di satu penampang di sini. Nah, itu akan menjadi energi anti-phase boundary-nya dalam joule ya, biasanya dalam joule per meter persegi ya, meter persegi dari luas areanya ini. Nah, kemudian ya sama juga di sini juga sama nih nilainya joule per meter persegi ya. Nah, jadi bisa dibandingkan nilai anti-phase boundary-nya seperti itu. Tapi yang ada di papernya itu dia menghitungnya melalui termodinamik di sini ya, persamaan termodinamikanya di sini. Nah, kemudian ini untuk coherency strengthening itu biasanya ya di sini langsung saja yang paling berpengaruh adalah ketidaksesuaian kisi atau lattice Smith fit-nya ya. Sigma di sini itu bisa juga dari ada persamaannya juga ya. Biasanya bisa juga dihitung dari persamaannya itu untuk berapa persen Ni-nya atau berapa persen dari yang ada konsentrasinya ya. Kromiumnya berapa, kemudian yang lain-lainnya itu bisa dilakukan permodelannya juga untuk menghitung sigmanya. Kemudian ini juga bisa dihitung secara percobaan dari
dari XRD-nya ya, difraksinya, kemudian bisa juga dari yang sama juga thermocalc. Jadi itu ininya bisa dimodelkan, kemudian yang lainnya sama ya, Berger vektor alfanya dari konstanta 3,7, mu-nya adalah shear modulusnya, ini lattice midfit-nya, kemudian ini jumlah fraksinya, R adalah precipitate size-nya ya, karena kan koherensinya di antar muka antara precipitate dengan matriksnya. Jadi ya semakin tinggi nilai lattice midfit-nya atau ketidaksesuaiannya, nilai shear-nya ini akan menjadi semakin tinggi ya. Kemudian nanti nilai shear ini akan menjadi sigma setelah dikalikan M Taylor factor, yaitu 3. Ini dikalikan M di sini. Ini koherensi, kemudian ya ini grain boundary strengthening karena dia ukuran butiran dari gamanya itu ya. Ini berdasarkan persamaan Hall patch, sigma atau penguatannya adalah konstantanya. Ini untuk super alloy ya, jadi untuk paduan yang lain berbeda-beda ini. Jadi dianggapnya nilainya konstan, kemudian dia adalah grain size-nya. Jadi semakin kecil grain size-nya, pasti dia akan semakin besar penguatannya ya. Kemudian arowan strengthening tadi ya, untuk partikel atau endapan yang besar dia relatif tidak dislokasinya tidak akan memotong ya, dia akan membentuk looping dari dislokasinya seperti ini nanti, looping seperti ini. Kemudian penguatannya dia akan tergantung dengan L-nya di sini. L-nya itu adalah jarak antar precipitatnya. Jarak antar precipitat satu dengan precipitat yang lain itu adalah L-nya. Jadi semakin dekat jaraknya, dia akan semakin penguatan arowannya akan semakin tinggi. Ya, sampai sini mungkin ada pertanyaan dari kelima perhitungan atau model dari strengthening ini. Apa ada pertanyaan? Ada yang masih bingung mungkin? Halo, ada? Pak mau tanya tadi Ya. Taylor apa? Oh ya, Taylor faktornya 3 dari mana ya, Pak? Sebentar ya. Di sini tidak dijelaskan juga ya sebenarnya 3 itu dari mana, tapi ya biasanya yang digunakan adalah nilainya 3 ya. Untuk mengkonversinya ya ada berapa faktor seperti itu. Ini ya kadang juga dia langsung dari sini ke sana ya. Jadi misalkan yang ini juga ya. Jadi ya ini kan sebenarnya semuanya juga masih belum dalam bentuk sigma ya, shear di sini. Jadi dia harus dikalikan untuk menjadi normalnya ya. Jadi tidak, sudah saya cari-cari juga mengapa Taylor vektornya seperti itu juga saya tidak ketemu juga ya. Jadi di sini ya langsung sepertinya, langsung dia diasumsikan M-nya adalah 3. Tapi di sini ya sama ya untuk semuanya, untuk mengkonversikan dari shear stress ke normal stress sigma, dari tau ke sigmanya itu.
mungkin ya ada hubungannya dengan secara mekaniknya ya, secara strength of materialnya juga. Ada lagi mungkin ya, saya sendiri kurang begitu tahu ya dari situ berapa M-nya, tapi ya biasanya ya dia akan mengikuti dari permodelan yang sebelumnya. Ada lagi? Jika tidak ada, saya lanjutkan saja dulu ya. Nah, kemudian ini Baik, Pak. ya, setelah dilakukan modeling kemudian dihitung secara satu-satu ya, sebenarnya sebelumnya sudah terlihat juga atau terhitung juga ya bahwa yang paling besar ya untuk super alloy ya biasanya penguat atau juga nickel base super alloy yaitu precipitation strengthening ya. Jadi penguatannya memang yang paling diutamakan adalah penguatan melalui pembentukan gamma aksen di sini. Ya biasanya kan perkembangan dari super alloy juga jumlah faksi dari gamma aksennya semakin meningkat ya, antara gamma plus gamma aksennya. Nah ini juga berdasarkan di sini dari paduan ini yang sudah komersil ya, UDMAT sampai ke IN 100, dari sini juga persentase dari gamma aksennya itu akan semakin meningkat. Jadi diasumsikan atau di penelitiannya itu dia gamma aksennya semakin ke kanan itu semakin meningkat ya. Kemudian ini precipitation strengthening, kemudian solid solution strengthening, grain boundary, dan juga koherensinya di sini dibandingkan. Nah, kemudian bisa dilihat di sini dengan semakin meningkatnya gamma aksen ternyata precipitation strengtheningnya itu relatif lebih turun ya. Dia di sini meningkat sedikit, tapi setelah itu dia turun ya. Jadi semakin dia tinggi, justru dia semakin turun strengtheningnya. Walaupun di persamaan tadi kan dia akan tergantung dengan jumlah faksi dari gamma aksennya ya, F tadi. Tapi setelah itu kan pasti ada pengaruh yang lain, terutama di sini dia akan dipengaruhi juga oleh anti-phase boundary energinya. Kemudian ya tentu saja di sini gamma aksen size yaitu R tadi ya, R dan juga L-nya. Kemudian rasio dari secondary dan juga tersier volumenya. Jadi relatif ya setelah dilakukan permodeling, modelingnya itu ternyata pengaruhnya sangat kompleks ya. Jadi belum tentu gamma aksennya tinggi, dia akan selalu semakin tinggi. Atau anti-phase boundary energinya tinggi, dia juga akan penguatannya semakin tinggi. Jadi faktor-faktor yang lain juga akan mempengaruhi, bukan hanya komposisinya saja di sini. Nah, di sini juga bisa terlihat ya semakin ke sini ya bisa terlihat juga ya secara umum dia di sini naik ya, mengalami kenaikan terutama yang bagian bawah sini, Waspalow. Jadi walaupun dia naik energi anti-phase boundary energinya naik kan seharusnya penguatannya juga semakin naik ya. Tapi ternyata tidak selalu seperti itu. Nah, kemudian yang ini untuk penguatan dari solid solution strengthening relatif hampir konstan ya, 200 sampai 300 di sini hampir untuk jumlah ya. Jadi walaupun dia semakin meningkat volume fraksi dari gamma aksennya, penguatan terhadap solid solution strengthening-nya relatif konstan di sini. Kemudian grain boundary strengthening itu
ada yang besar atau ada juga yang kecil ya, terutama yang di sini kecil tapi yang di IN 100 di sini besar ya. Ini karena memang apa, grain size-nya dia relatif lebih kecil dibandingkan yang lainnya. Jadi ini memang bukan yang dilihatnya grain size-nya ya, grain boundary strengthening ini, bukan dari gamma fraksi dari gamma aksennya. Kecuali jika dia dimodelkannya sama ya, pasti nanti hasilnya juga akan berbeda. Jadi maksudnya ya sebenarnya yang gamma aksennya kecil di sini, was value ini ya sebenarnya ini bisa meningkat dengan adanya grain size yang lebih kecil juga. Nah jadi bukan dipengaruhi oleh gamma aksennya ini. Kemudian koherensi strengthening ini bervariasi juga karena ya mungkin adanya lactisme fit-nya juga di sini ya, terutama yang IN 100 di sini. Nah kemudian di sini juga dia mencoba ini ya, mencoba menjelaskan kenapa permodelan dibandingkan dengan percobaan di sini. Ini kan nilai percobaan, kemudian permodelannya untuk dia dibandingkan dengan semuanya, semua penguatannya dia relatif lebih tinggi atau over predicted ya. Yaitu karena ya salah satunya karena ada perhitungan-perhitungannya, kemudian juga dari software termocap-nya itu kadang dia relatif menjadi lebih tinggi ya, atau karena data-datanya juga kurang atau juga tidak cocok. Jadi untuk thermocap dia kan perhitungannya berdasarkan data termodinamik ya. Nah jadi untuk data termodinamik tertentu, terutama unsur tertentu ya dia bisa juga akan berbeda ya. Ya terutama untuk kobalt dan molybdenum ya, partitioningnya apakah dia ke gamma atau dia ke gamma aksen, dia relatif data-data dari thermocap-nya itu tidak sesuai di sini. Ya, jadi di sini ya ada over predicted sekitar 300 MPa megapascal dibandingkan percobaannya, dan itu akan lebih tinggi di Waspaloy dan juga UDMET di sini. Ini karena adanya satu atau dua submodel yang over predicted ya, terutama bisa juga dari precipitasan atau yang lainnya. Jadi modelnya biasanya hanya berdasarkan individual, tapi di sini kita menghitungnya berdasarkan individualnya itu digabungkan ya. Jadi mungkin ada salah satu yang over predicted sehingga dia akan menjadi lebih tinggi. Nah biasanya karena dalam reality-nya hanya ada satu strengthening mechanism yang sudah mencakup kesemuanya ya di sini. Overall mechanical properties, karena dimodelkan di sini kan satu-satu ya. Ada yang menjadi precipitate, kemudian ada juga yang menjadi solution strengthening di gamma. Padahal kan sebenarnya mungkin juga yang ada di gamma ya dia penguatan gamma, kemudian penguatan gamma aksen. Nah kemudian juga komposisi fasa tadi ya, ini sudah dijelaskan bahwa komposisi gamma yang ke gamma aksen dan juga ke gamma itu diprediksinya melalui thermocap, yang ternyata di sini untuk kobalt dan MO dia tidak bagus untuk prediksinya ya, poorly predicted, padahal dari solid solution itu kan bisa terlihat konstantanya itu untuk MO paling tinggi.
nilainya. Jadi itu akan berpengaruh juga. Ya di sini mana yang dihitung dari thermocock sebenarnya di papernya ada ya, ada dalam bentuk tabel. Di sini tidak dimasukkan tapi bisa kalian cek juga. Kemudian ini adalah peran dari yang ini mana ya, antara thermocock dan eksperimen ya. Kemudian ini peran dari koherensi dan juga precipitas dan strengthening itu ya yang paling berbeda di sini. Kalau di sini kan bisa terlihat yang ini untuk satu komposisi ya atau paduan, yaitu RR 1000 saja yang dibandingkan antara eksperimen dengan thermocock secara satu-satu ya. Ini satu apa, berdasarkan rumus tadi, rumusnya satu-satu. Kemudian yang berbeda itu ya ini relatif sama, ini sama, yang ini sama, yang relatif berbeda yang warna kuning yaitu koherensi dan juga precipitation. Jadi yang ini yang berbeda koherensi dan precipitation. Kemudian yang lebih tinggi dua-duanya adalah terutama yang ini ya, yaitu yang diprediksi dengan thermocock. Komposisi fasanya diprediksi dengan thermocock ya. Jadi ya yang mendekati dengan eksperimen juga sebenarnya yang paling tingginya yang paling dekatnya untuk menghitung komposisinya itu dengan melakukan eksperimen ya dibandingkan dengan thermocock di sini. Di sini kan perbedaannya juga relatif tinggi di situ. Tapi ya di sini pengaruh dari solid solution strengthening tidak terlalu berpengaruh atau relatif sama di sini dengan di sini. Ya jadi ya di sini bisa dilihat bahwa yang paling mendekati adalah dengan menghitung komposisi fasanya dengan eksperimen percobaan ya. Nah kemudian di sini bagaimana dia melakukan variasi dari komposisinya ya. Komposisinya awalnya kan di sini ya, yang tanda coklat ini adalah komposisi awalnya atau yang sesuai dengan komposisi paduannya ya. Yang tadi yang nama-nama superalloy ini. Kemudian ini juga range-nya dari untuk penambahan kobal, ini penambahan kromium, ini penambahan molybdenum ya. Ini yang paling penguatnya. Untuk solid solution strengthening. Jadi ini untuk yang berpartisi di dalam gamma ya. Jadi lebih condong dia akan larut atau akan larut atau lebih banyak konsentrasinya di dalam matriks gamma, yaitu kromium, kobalt, dan molybdenum. Jadi di sini ya bisa terlihat juga hampir sama. Jika kita naikkan, dia akan pengaruh terhadap kita naikkan komposisinya, pengaruh terhadap solution strengthening terhadap fasa gamanya juga akan meningkat seperti ini. Tapi di sini bisa terlihat juga kalau yang paling tinggi peningkatannya adalah atau pengaruh yang paling tinggi adalah molybdenum. Hanya sebesar 3,5 di sini itu akan mengalami peningkatannya dari sini ya. Ya dari sini ke atau dari 0 di sini sampai ke 250 ya. Jadi dengan menambahkan sekitar 3,5 peningkatannya sebesar 250 megapascal. Ini ya berdasarkan percobaan yaitu dari nilai konstanta beta tadi. Nah kemudian ini juga masih dalam fase gamma ya, solid solution dalam fase gamma. Jadi misalkan nilai Al, Ti dan tantalum ini sebenarnya kan
adanya atau berpartisinya di dalam gamma aksen ya. Tapi misalkan ALTI tantalumnya itu ditingkatkan konsentrasi di dalam gamanya. Nah, jika ditingkatkan di dalam gamanya, dia juga akan berpengaruh terhadap komposisi kromium, kobalt, dan molybdenum di dalam gamma phase-nya. Jadi semakin tinggi yang ada di dalam ininya, kromium, kobalt, dan molybdenum yang ada di dalam gamma juga akan semakin tinggi ya. Oh, sebenarnya ini apa? Di dalam bak ya, jadi di dalam paduannya. Jadi karena gamma AlTi tantalum dia kan lebih condong ke gamma aksen ya, sehingga semakin tinggi Al titanium dan tantalum dia akan mengisi bagian-bagian yang ada di dalam gamma aksen, sehingga nanti konsentrasi kromium, kobalt, dan molybdenum yang akan di dalam yang ada di gamma aksen itu menjadi apa? Menjadi terdorong ya untuk keluar karena kan sudah terisi dengan Al, titanium, tantalum, sehingga kromium, kobalt, dan molybdenum akan keluar dari gamma aksen masuk ke gamma phase-nya itu. Sehingga nanti jumlah kromium, kobalt, dan molybdenum di dalam gamma phase itu akan semakin tinggi ya. Jadi seperti ini contohnya salah satu saja. Semakin tinggi Al-nya, kesekanan semakin tinggi. Yang ini adalah kromiumnya akan semakin tinggi, semakin naik seperti ini. Ini juga sama, kromium, kobalnya di sini relatif rendah, turun, tapi di sini naik. Ini juga naik. Untuk molybdenum ya relatif sama, tapi di sini terlihat sedikit kenaikan. Ya, jadi meningkatkan konsentrasi di sini ya juga bisa meningkatkan solid solution strengthening di dalam gamma phase ya. Jadi meningkatkan ini walaupun Al, Ti, dan tantalum itu kan untuk memperkuat gamma aksen, tapi dia juga bisa meningkatkan solution strengthening dari gamma phase-nya. Nah, ini ya ini untuk penguatan gamma aksen dan juga gamma ya. Jadi yang A itu volume fraksi dari gammanya. Jadi ya tentu saja yang ini adalah aluminium, Al, Ti, dan tantalum yang paling jika dinaikkan konsentrasinya maka volume fraksi gamma aksennya akan semakin tinggi ya. Untuk yang lainnya karena dia kromium, kobalt, dan molybdenum di sini kan dia tidak berpartisi atau tidak membentuk gamma prime sehingga pengaruhnya tidak signifikan terhadap gamma aksen. Kemudian yang bawah ini pengaruh yield strength terhadap matriksnya ya, solution di dalam matriksnya. Jadi dengan meningkatkan tadi sama juga ya Al, titanium, dan tantalum, konsentrasi kromium di sini akan meningkat ya. Meningkat kemudian dia akan dengan meningkatnya kromium ya dia akan semakin meningkatkan yield strength-nya. Jika diturunkan ya dia yield strength-nya turun ya, tergantung dari seberapa besar yang ditambahkan. Yang paling tinggi ya tentu saja tadi yang molybdenum yang ini dengan hanya penambahan sedikit saja dia sudah meningkatkannya cukup banyak. Kemudian yang ini ya hanya pengaruhnya ini untuk gamma aksen, yang C ini ya pengaruhnya hanya di aluminium di sini, kemudian titanium yang ini ya, dan tantalum yang paling tinggi pengaruhnya. Ya sebenarnya ya ini sudah apa ya? Ya sesuai dengan hasil-hasil atau teori-teori yang sebelumnya ya. Ini kemudian ini pengaruhnya terhadap anti-phase boundary energi.
Jadi yang atas ini kalau yang tadi terhadap terhadap gamma arsen, ini terhadap precipitation strengthening-nya ya. Ini juga sama, ada pengaruhnya yang dari titanium dan juga aluminium dan titanium ya. Kemudian ini pengaruhnya terhadap anti-phase boundary-nya. Jadi awalnya di sini, kemudian saat ditambahkan itu seperti apa ya. Jadi sebenarnya ya dari persamaannya pasti precipitation strengthening itu berpengaruhnya terhadap yang ini anti-phase boundary-nya, kemudian tadi volume fraksi dari gamma arsennya. Terutama dia ya ini bisa dilihatnya juga linear ya, linear antara Al, titanium dan tantalumnya. Dan kemudian ya yang paling tinggi pengaruhnya titanium ya yang ini ya. Tapi ini terhadap anti-phase ya ini yang titanium yield strength-nya. Di mana di sini ya bisa terlihat titanium meningkatkan anti-phase boundary-nya, kemudian precipitation strengthening-nya semakin tinggi. Tapi dengan meningkatkan tantalum, maksudnya dengan meningkatkan molybdenum dan chromium, pengaruh terhadap precipitation strengthening dia relatif menurun ya, karena molybdenum dan chromium di sini kan dia memperkuat gamanya. Jadi semakin tinggi ya justru precipitatnya atau persen fraksi dari gamma arsennya menjadi lebih rendah. Nah kemudian ini juga sama seperti tadi tapi terhadap keseluruhan ya. Jadi ini terhadap keseluruhan. Kalau tadi kan terhadap precipitation strengthening saja, tapi di sini terhadap keseluruhan yaitu yang ini ya. Ini adalah overall, tapi N-nya 1 ya. Kemudian jika N-nya lebih tinggi, kan tadi nilai N-nya itu 1 sampai 2, lebih tinggi justru dia akan semakin rendah ya. Jadi bisa juga nanti kan N-nya itu bukan 1 ya, tapi lebih rendah sehingga bisa juga dia akan lebih sama dengan eksperimen tadi yang lebih rendah. Di sini kemudian yang paling tinggi ya sudah tentu tadi ya precipitation strengthening yang ada di sini. Kemudian yang kedua ya berbeda-beda ya antara di sini ya memang kurvanya di bawah kemudian hampir sama ya, tapi yang signifikan yang ini. Nah jadi di sini semua kontribusi dari strengtheningnya dihitung, kemudian semakin tinggi di sini chromiumnya, kemudian di sini aluminiumnya ya. Yang bawahnya juga adalah kobalt, titanium, molybdenum dan tantalum ya. Ya kemudian ya sebenarnya di sini ya ini berdasarkan model ini saja bahwa maksimumnya itu adalah dengan menurunkan chromium dan kobalnya. Chromium dan kobalnya, kemudian meningkatkan tantalumnya dan juga ya tantalum yang paling tinggi. Karena ya tantalum di sini akan meningkatkan gamma penguatan dari precipitation di sini ya. Tantalum di sini. Tantalum yang di sini kan bisa terlihat ya konsentrasinya hanya sampai 1,2 tapi dia hampir sama dengan yang titanium di sini. Penguatannya dia bisa sampai antara 600 ya hampir konstan ya sebenarnya. Ini 400 sampai ke sini. Jadi ya berdasarkan itu memang sama seperti teori ya sebenarnya ya. Yang paling tinggi ya tantalum, kemudian titanium, kemudian aluminium untuk penguatan precipitation strengthening. Sedangkan
semakin rendah ya, tapi kan kromium dan kobal juga ada efek yang lainnya ya. Tidak hanya kekuatan, misalkan kromium kan untuk meningkatkan ketahanan korosi, kobal untuk meningkatkan titik lebur dari paduannya. Kemudian di sini intermediate value antara molybdenum dan titanium berarti antara 2,5 dan 4,1%. Kemudian dengan meningkatkan Al itu dia akan tinggi, kemudian akan turun ya, seperti di sini. Precipitation strengthening-nya dia akan naik, tapi kemudian dia turun. Kenapa dia seperti itu? Kenapa dengan meningkatkan Al dia justru semakin menurunkan precipitation strengthening? Di sini dijelaskan karena nilai anti-phase boundary-nya dia akan turun ya. Tapi walaupun dia anti-phase boundary-nya turun, tapi karena volume fraksinya semakin meningkat dengan menambahnya Al, maka jadi penurunannya itu tidak terlalu signifikan ya, di sini. Kemudian meningkatkan titanium akan meningkatkan precipitation strengthening. Kemudian dengan meningkatkan Ti juga akan meningkatkan volume fraction dari gamma aksen di sini. Sehingga di sini ya bisa terlihat ya ini pengaruh dari gamma titanium di sini. Jadi dari kecil kemudian dia sampai meningkat ke tinggi ya. Tapi di sini ya bisa dilakukan optimasi ya, berarti yang optimasi di sini. Jadi dia titaniumnya hanya kira-kira sebesar 4,1 atomic persen. Ya, jadi di sini ini sudah ya. Ya, jadi kesimpulan di sini kan dengan melakukan modeling ini bisa juga dengan untuk memprediksi komposisi paduan ya. Komposisi paduan apa yang bisa menghasilkan yield strength yang paling maksimum ya. Karena kan ternyata di sini dengan meningkatkan Al dia akan relatif turun ya, sehingga akan bisa dihitung jumlah Al yang maksimumnya itu berapa, dan juga untuk nilai-nilai yang lainnya juga. Jadi di situ jadi ya tujuan model ini kan tadi untuk merancang paduan logam yang baru ya. Jadi seperti itu bisa kita dari hasil ini tadi kita bisa prediksi jika kita naikkan konsentrasi yang lainnya apa pengaruhnya. Kemudian ya dari hasil di sini ya juga bisa ya sebenarnya kan ini ya sebenarnya ya trennya juga hampir sama juga ya, antara ini kan dari sini ke sini naik, kemudian di sini naik sedikit, kemudian di sini turun, ini juga sama turunnya. Jadi sebenarnya tren dari semakin banyak gamma aksen ini juga bisa diprediksi dari hasil perhitungannya. Jadi sebenarnya ya permodelan ini juga sudah mencukupi juga. Jadi di sini ya kalau bisa disimpulkan lebih lanjut ya tanpa melakukan percobaan kan. Jadi model di sini itu dia murni bisa dihitung tanpa dilakukan percobaan sama sekali ya. Jadi nilai gamma yang ini itu kan bisa dilakukan pemodelan dengan termodinamik tadi atau juga dengan density functional theory juga ya. Jadi semuanya itu bisa dihitung berdasarkan paper-paper yang sebelumnya. Jadi bisa diprediksi tanpa melakukan percobaan ya. Jadi itu yaitu mungkin kesimpulan yang bisa dilihat dari situ. Jadi untuk namanya computational alloy design, yaitu bisa dilakukan juga untuk memprediksi atau membuat komposisi paduan alloy yang baru. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Ini ya cuma contoh dari satu paper saja ya.
sebenarnya ya lebih kompleks lagi juga.